Kalau kita naik pesawat, saya selalu bukan senang, saya sedih. Karena tanah yang luas, manusianya mana ya? Saya selalu bertanya-tanya, apakah mereka masih bisa ada? Karena ini sumber daya alam yang luar biasa belum bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap orang Papua sejahtera sampai hari ini. Di sini saja ya. Baik. Oh, nanti kamera. Saya harus kembali mengucapkan selamat sore yang terhormat para tokoh adat, Ibu Bapak MRP, para akademisi, Ibu Bapak sekalian, dan khususnya para mahasiswa calon pemimpin masa depan Papua. Baik, hari ini kita sudah dengar luar biasa ya, kuliah yang mahal kita dapat. Mahasiswa pasti tidak akan dapat kuliah seperti hari ini, tadi dari Prof sampai dengan terakhir dari Papua Barat. Dan ini sangat penting sekali ketika kita bicara tentang masih pentingkah otonomi khusus, di mana satu pernyataan yang menarik ya, ini penyelenggaranya luar biasa, ini membuat pertanyaan yang sangat menantang. Apakah OP sama dengan non-OAP? Saya belum bisa menjawab. Kita lihat dulu slide berikut. Ketika kita bicara OP, kita semua pasti tadi Bu Bapak sudah bicara tentang kita harus memahami karakteristik orang asli Papua. Di sini saya memberi gambar tangga bernada karena di Papua ada 7 wilayah adat dan masing-masing wilayah adat mengalami lompatan yang tidak sama. Ini kita abaikan, kita pikir Lapago punya pengalaman yang sama dengan Animha, padahal tidak. Jadi penting sekali kita memahami bagaimana kontak antara orang Papua dengan luar Papua dalam kaitan dengan ketika kita pemerintah buat kebijakan. Jadi tangga-tangga ini memperlihatkan kita bahwa ada daerah-daerah di mana yang dia mengalami lompat dari satu animis dinamis, dia langsung sampai tangga kelima. Ada daerah yang dia tidak pernah mengalami masuknya pengaruh Islam, dia dari tangga 1 langsung tangga keempat. Bisakah Ibu dan Bapak berada di tangga 4 lompat ke tangga? Saya suruh dulu. Tentunya lompatan yang panjang harus penuh dengan persiapan yang cukup. Tidak heran banyak kita punya mahasiswa harus terpapa-papa untuk mengikuti kurikulum, mengikuti kehendak Ibu Bapak kalau mengajar. Karena mereka datang dari tangga-tangga yang tidak sama, tapi kita bikin semua sama. Makanya bagi saya, kalau saya mengajar apapun mata kuliah, selalu saya paparkan ini dulu agar kita mengerti bahwa di Papua lompatan-lompatan ini tidak sama, supaya mereka sadar ketika mereka jadi pejabat, mereka tidak membuat kebijakan yang sama karena akan membuat mereka rapuh. Lanjut. Nah, mari kita lihat menurut penilaian saya ya selama ini OAP di era Otsus. Menurut saya sejak 2001 hingga hari ini Otsus belum membawa signifikan, belum membawa manfaat yang sangat penting. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam Papua sangat luar biasa. Tadi Bapak Ketua MRP Papua Barat dibilang cukup, bagi saya bukan cukup, sangat luar biasa sumber daya alam. Kalau kita naik pesawat, saya selalu bukan senang, saya sedih. Karena tanah yang luas, manusianya mana ya? Saya selalu bertanya-tanya, apakah mereka masih bisa ada? Karena ini sumber daya alam yang luar biasa belum bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap orang Papua sejahtera sampai hari ini. Yang berikut, kebijakan pendidikan belum optimal. Saya kebetulan dengan teman-teman diberi kepercayaan Ibu MRP dari Papua Selatan, kami diberi kesempatan membuat desain pendidikan di Papua Selatan. Saya baru dari Bovendigul, kemudian ke MAPI, juga di Kabupaten Merauke. Bukan hanya di sana, tapi dalam banyak lokasi, ternyata di Papua angka putus sekolah masih sangat tinggi. Yang kedua,
banyak remaja, termasuk di SD, mengkonsumsi miras, aibon, narkoba. Saya punya mahasiswa dari tahun ke tahun, kalau penelitian pasti singgung narkoba, miras. Itu setiap tahun bimbingan mahasiswa. Kami merasa bahwa ini sangat penting sekali. Karena inilah ancaman bagi OAP yang sering tidak dipikirkan oleh banyak pihak. Yang berikut, tadi sudah disinggung, dana yang luar biasa besar, tapi belum mampu meningkatkan akselerasi pembangunan orang Papua. Tadi Ibu Dekan sudah mengatakan ter. Sampai kapan ter itu? Yang berikut, dan ini kita lihat di kampung-kampung, bahkan kita juga di kota sini, peningkatan ekonomi kerakyatan, daya beli orang OAP belum optimal. Saya selalu membayangkan mereka punya mall. Saya selalu membayangkan mereka yang fotokopi. Saya selalu membayangkan kalau saya ke bandara-bandara yang melayani itu adalah OAP. Kita di kabupaten provinsi mana? Di bandara bukan kita punya orang OAP. Hanya di tempat-tempat tertentu kalau saya turun saya perhatikan. Saya selalu setiap kali dari bandara ke bandara saya memperhatikan hal itu, sehingga saya merasa apakah tadi siapa yang bilang, Pak John, apakah mereka belum mampu? Tunggu dulu. Tidak. Dan yang terakhir, ini yang terasa sekali, minimnya sumber daya manusia OAP dalam hal pendidikan, ekonomi. Kita punya profesor, tapi berapa? Kita punya dokter, tapi ternyata itu wilayah Papua yang sangat luas. Lanjut. Tadi saya katakan, saya baru pulang dari Ibu punya wilayah. Ternyata kita bicara OAP apakah sama dengan non OAP di Merauke. Ini menarik sekali. Ternyata di Kabupaten Merauke orang asli Papua hanya 30,95%. Itu orang asli. Jadi otomatis sisanya itu orang non OAP. Mengapa demikian? Ya, Ibu lebih paham bahwa Merauke satu-satunya daerah transmigran terbesar dan terlama di Papua, jadi wajarlah datanglah berbagai orang di sana. Selain daerah itu terbuka, pelabuhan, bawah darat, udara bisa masuk dengan mudah tanpa harus mengalami kesulitan. Yang berikut, saya kemarin baru tiba MAPI Transit Merauke, baru tiba dari KEPI, yang dikatakan KEPI adalah Kabupaten Sejuta Rawa, luar biasa. Ternyata di sana penduduknya UAP hampir 84%. Luar biasa kan? Bahagia sekali kita mendengar. Tapi jangan dulu bahagia, kita lihat dulu. Lanjut. Ternyata di MAPI, berdasarkan data yang kami tim dapat, Ibu Bapak bisa lihat, usia tidak sekolah 13.000. SD ya yang tidak sekolah, SMP 9, SMA sekian, lalu rata-rata ramah sekolah demikian. Data ini ada di tim naskah PPS dan pasti ada di Presiden punya meja. Persoalannya menurut ahli ketua tim studi kependudukan Papua mengatakan bahwa otomatis MAPI misalnya tidak akan mencapai bonus demografi. Bonus itu apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Berarti orang Papua tuh sudah bisa melakukan apa saja, punya fotokopi, punya mall, punya pasar, segala macam. Tapi dalam data begini gagal. Jadi kita hanya sebagai penonton. Lanjut. Kalau saja tadi MAPI sebagai sampel, jadi bila gagal mencapai bonus demografi di tahun 2030, kita tinggal 6 tahun. Apakah dalam 6 tahun ini bisa dikejar? Sementara kondisi yang tadi sudah saya katakan, kebetulan kami 9 hari di Kabupaten Merauke, kami ke Bovendigul dulu, kami ke Merauke. Di sana itu PKBM. PKBM itu bukan yang bawa barang dari kapal, tidak.
pusat untuk masyarakat itu ya, pendidikan itu ya. Ternyata di sana satu pusat PKBM siswanya 400. Satu saja. 150 non OAP, sisanya OAP. Dan ya bersyukurlah kalau proses itu berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak, banyak anak OAP yang masuk di PKBM, juga di Bovendigul, juga di MAPI. Ibu bapak sekalian yang terhormat, saya baru udah hampir 3 minggu kami ya, 1 minggu lebih di ini dan sekian, belum ke Asmat, minggu depan ke Asmat. Jadi kita bisa bayangkan kalau OAP di Papua Selatan semua masuk PKBM, kalau PKBM itu berjalan dengan baik, ya kita dapat orang yang berkualitas. Lalu kami tanya, kok banyak yang ke PKBM? Ya karena kalau di PKBM kan tidak ada yang mengatur. Atau kalau mereka lapar, contoh Asmat nih, pulang dulu ambil makanan di Asmat dulu, datang lagi suruh oleh pelajaran yang dikasih. Banyak hal lain sangat miris. Sehingga dikhawatirkan, dan ini bukan dikhawatirkan lagi, 6 tahun ke depan di Papua Selatan, karena kita turun ke sana dan kita dapat data, kita tidak berharap pada BPS ya ibu bapak, tidak. Kita cross check dengan dinas, karena kita ke dinas pendidikan, cek data-data semua dengan baik. Jadi kemungkinan OAP akan menjadi penonton untuk Papua Selatan. Yang kedua, karena usia sekolah banyak yang putus sekolah, yang logikanya di daerah-daerah itu usia produktifnya justru lebih banyak, mereka jadi tidak produktif, tidak berkualitas. Yang lebih parah lagi, itulah yang akan menjadi sumber konflik. Kalau selama ini Papua Selatan itu jarang kita mendengar konflik, akan sangat rawan konflik. Apakah kita akan melihat itu ke depan, daerah yang ya aman-aman saja, pasti Ibu MRP lebih paham itu. Lanjut. Iya. Memang yang terhormat Ibu MRP, di Papua dari dulu sampai sekarang belum pernah ada pemerintah Provinsi Papua dan yang belum pernah membuat grand design pendidikan di tanah Papua. Papua Selatan adalah provinsi pertama yang mulai membuat grand design pendidikan yang sedang kami lakukan sekarang. Mengapa itu penting? Seperti tadi ibu bapak mengatakan pada pemetaan, mau bawa makanan kemana, programnya kemana. Jadi selama ini kalau kita lihat sasarannya tidak jelas, kan miris. Contohnya minta maaf ibu di Bovendigul, juga di Kepi, masa mereka tinggal di bifak, karena mereka kan ini kan sungai ya, jadi kan mereka punya orang tua kan di tempat yang jauh, sehingga kan kalau mereka datang di sekolah, numpang di keluarga, mungkin dia tidak bertahan, dia tinggal di bifak, kupu-kupu. Kan ironi, 20 tahun, bahkan hampir di beberapa tempat, misalnya di Kepi, saya tanya di mantan mahasiswa saya, dia 20 tahun guru di situ. Dia tanya bagaimana murid-muridmu? Yuk, saya punya kelas ini terdaftar 40. Yang saya mengajar setiap hari 5-6 orang, nanti mau ujian baru datang 30-40. Prosesnya di mana ini? Dan ibu dan bapak, ini baru di PPS. Kita tidak tahu di daerah provinsi yang lain. Sehingga bagi saya Provinsi Papua Selatan mengambil langkah yang tepat. Karena pendidikan adalah fondasi dasar, baru berpikir yang lain, dan kesehatan. Dan Provinsi Papua Selatan sudah mengambil langkah yang tepat untuk melakukan pemetaan. Apa yang harus dibuat dan bagaimana cara mengejar itu. Lanjut. Nah tadi, mengapa saya gambarkan ini? Karena sudah 20 tahun yang kita lihat satu contoh kasus MAPI yang tadi saya kasih gambaran, akan muncul, apakah akan muncul seperti ini? KKB di tempat yang lain, pembakaran, tentara dengan bawa mayat, kemudian bendera Kejora selalu berkibar terus menerus, kayak di Jayapura setiap tahun ada. Kita pikir dengan baik, bagaimana menyelamatkan orang asli Papua.
yang secara data tadi, terima kasih Ibu Dekan mengharap supaya ada pendataan itu benar sekali, pendataan orang asli Papua itu benar. Kenapa? Jangan-jangan kita tidak tahu, semakin kaget 5 tahun ke depan, oh tinggal sedikit saja. Kalaupun ada, sudah penyakit, sudah tidak ada harapan hidup karena minder, karena putus asa, lama-lama punah. Lanjut, Ibu dan Bapak yang terhormat, disinilah kalau kita bicara Otsus itu berkaitan dengan MRP. Siapa bilang kita bicara Otsus MRP harus dihilangkan? Tidak. Otsus MRP itu adalah satu paket. Memang Bapak Ibu saya juga paham, saya selama ini bertahun-tahun mengikuti perkembangan MRP dari jilid 1 sampai jilid ini, mereka harus mengalami banyak benturan karena, namun ketika kita bicara OAP, kita bicara mereka inilah yang punya tugas melindungi hak-hak orang asli Papua. Tidak heran tadi Bapak Ketua MRP dari Papua Barat juga menekankan hal sama dengan Bapak dari Pegunungan, Ibu dari Kota Jayapura, jadi dari Papua, bahwa disinilah harapan orang asli Papua. Untuk apa? Karena mereka secara struktur punya tugas. Jadi akan ironi kalau mereka tidak dilibatkan dalam banyak hal kebijakan. Itu. Dan suka dan tidak suka wajib. Siapa suruh buat Otsus? Lanjut. Nah, menurut saya ini bukan kesimpulan, cuman saya mau mengatakan bahwa selama ini menurut kacamata saya pemerintah cenderung membangun orang asli Papua dengan pendekatan Melayu. Tadi Ibu Dekan sudah menjelaskan bahwa yang namanya Melanesia Melayu, tapi Melanesia mana? Melanesia Papua, bukan Melanesia NTT dan Maluku, secara geografis berbeda. Jadi selama ini ada kekeliruan dalam membangun. Pendekatan ini tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat orang asli Papua. Tadi Ibu katakan, Ibu Dekan ya, di Bali jelas identitasnya. Kita tidak kelihatan identitasnya, makin hilang. Yang berikut, menurut saya masyarakat non OAP hendaknya saling memahami OAP, bukan sebaliknya. Biasanya yang saya temukan di lapangan terbalik. Orang OAP dipaksa harus mengerti non OAP, tidak. Di mana tanah berpijak? Iya. Itu saja paparan saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan Bapak. Semoga damai.